bertemu dalam pelajaran matematika ya? Nah, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai agar pembelajarannya nanti lancar, yuk kepada ketua kelas silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Laprak doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada ketua kelas. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Gifari. Kenapa Gifari? Sampai kapan ya? Kita doakan semoga Gifari cepat sembuh biar bisa belajar bersama kalian kembali ya. Nah, untuk hari ini yuk biar kalian lebih semangat dan tetap semangat, kita ucapkan dia untuk SPR 3 yuk. SPR 3? Jaya. SPR 3? Jaya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah dipelajari. Kemarin kita kan mempelajari PLC ya. PLC itu apa? Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Kemarin kita sudah belajar cara membuat model matematikanya. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV-nya. Nah, sekarang untuk materinya adalah menyusun penyelesaian masalah yang berkaitan dengan PLSV. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui model PJDL diharapkan kalian nanti dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan PLSV dengan tepat. Nah, di sini kalian nanti menggunakan media yang sudah dibuat di rumah. Nah, coba kemarin kalian kan sudah pernah menyimak sebuah video mengenai manfaat PLSV dalam kehidupan sehari-hari ya? Masih ingat kemarin salah satunya untuk apa? Untuk apa kemarin? Iya, mengukur panjang ataupun lebar suatu bola dan lain sebagainya. Nah, bisa menyebutkan manfaat yang lain nggak sekarang? Nggak. Coba kalau nggak bisa, kita simak video berikut. Saya beli 10 botol semangka, Pak. Berapa harganya semua? Rp15.000. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal seperti dalam kejadian ini dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan matematika. Terdapat beberapa penumpang di dalam sebuah bis. Ketika tiba di halte bis, 5 orang di antaranya keluar dari dalam bis. Coba disimak. Banyaknya orang yang tersisa di dalam bis adalah 17 orang. Berapa orang dalam bis sebelumnya? Nah, dari video yang kalian simak tadi ada berapa cerita? Mengenai anak yang membeli semangka dan penumpang yang turun dari bis. Berarti kira-kira PLSV ini digunakan untuk apa? Yang pertama untuk menentukan apa? Ya, menentukan harga satu potong semangka. Terus yang kedua untuk apa? Untuk menentukan jumlah penumpang sebelum beberapa turun ya. Nah, itu manfaat PLSV dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau misalnya tadi anaknya itu membeli berapa potong semangka? 10. Harganya berapa jumlahnya? 15.000. Berarti kalau dia membeli 15.000 dapat 10 potong, satu potongnya nanti dapat berapa? Harganya berapa? 1.500 itu ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini nanti kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Kemudian saya akan membagikan LKPD yang berisi beberapa soal untuk didiskusikan dalam kelompok. Kemudian kalian akan menyelesaikan soal LKPD tersebut menggunakan media yang sudah dibuat.
Kalian akan menuangkan dalam bentuk laporan langkah-langkah dan yang terakhir akan dipresentasikan. Untuk penilaiannya di sini saya mengambil dari 3 aspek, yaitu pengetahuan melalui evaluasi, keterampilannya melalui presentasi, dan sikapnya melalui observasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk persepsi, kalian masih ingat deh tentang aljabar pada bab sebelumnya? Masih. Kalau masih, coba pada aljabar unsurnya itu ada apa saja? Ada variabel, terus ada apa lagi? Variabel, ada konstanta, terus apa lagi? Ada koefisien, terus ada apa lagi? Ada suku. Pinter ya? Nah, kalau saya punya misalnya sebuah contoh bentuk aljabar 2x kuadrat min 5x plus 3y min 10. Saya punya bentuk aljabar seperti ini. Coba tentukan, ada berapa variabel dalam bentuk aljabar ini? Ada 2. Apa saja? X dan Y. Kemudian yang 10 ini namanya apa? Yang negatif 10 namanya apa? Konstanta. Nilai dari variabel X berapa? Negatif 5. Nilai dari variabel Y berapa? 3. Kalau nilai dari variabel X kuadrat berapa? 2. Nah, di sini coba kalian tentukan suku yang sejenis. Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada ya. Suku yang sejenisnya tidak ada. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai variabel, koefisien, dan konstanta juga suku, berarti bisa kalian sebutkan operasi hitung apa saja yang sudah dipelajari antara dua bentuk aljabar kira-kira. Ada operasi hitung apa saja? Nah, operasi hitung dalam aljabar itu ada penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, dan pembagian. Coba Bu Guru sekarang mau mengajak kalian untuk mengingat kembali mengenai soal berikut ini ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah Bu Guru berikan. Coba kita lihat soal nomor 1. Tentukan suku yang sejenis pada bentuk aljabar 9K plus 8M plus min 4KM min 15K plus 7KM. Yuk, coba soal nomor 1 kita pecahkan bersama. Suku yang sejenis 9K ada enggak? Suku yang sejenis 9K dan negatif 15. Nah, ada lagi suku yang sejenis? Yang mana? Negatif 4KM dan 7KM. Betul. Ada lagi? Tidak. Inilah suku-suku yang sejenis. Lanjut nomor 2. Coba sederhanakan bentuk aljabar dari 4x plus 9 min 5x min 2. Ada yang mau mencoba? Ya, Ayu coba. Silakan maju nomor 2. Tulis dulu soalnya ya. Yang lain memperhatikan ya. Terus kalian koreksi nanti jawabannya Dia Ayu itu betul atau tidak. Nah, terima kasih Dia Ayu. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Dia Ayu bersama. Soalnya adalah 4x plus 9 min 5x min 2. Akan kita sederhanakan bersama ya. Langkah pertama, apa yang kita lakukan? Mengumpulkan suku yang sejenis ini. Suku yang sejenis di sini ada 4x terus negatif 5x ditambah 9 dilanjutkan dengan negatif 2. Setelah itu kita operasikan ya. 4x min 5x berapa hasilnya?
X, betul enggak? Betul. 9 min 2 positif 7. Sehingga untuk negatif 1X ini bisa hanya ditulis dengan negatif X. Maka hasilnya negatif X ditambah 7. Betul jawaban dia. Ayo tepuk tangan. Nah, untuk soal nomor 3 kita lihat. Tentukan hasil dari 3X plus 2X plus 8. Ini gampang ya. Berapa coba hasilnya? 3X plus 2X plus 8. Apakah suku yang sejenis sudah berdekatan? Ya, maka bisa langsung kita operasikan. Ini hasilnya berapa? 5X, terus di sini plus 8. Inilah hasilnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Untuk menentukan hasil penjumlahan. Nomor 4, tentukan hasil penjumlahan dari 7A plus 4B plus 8A min 6B. Apa yang kita lakukan pertama kali? Di sini ada dua operasi aljabar yang dikurung. Maka kita harus membuka kurungnya. Ya, menjabarkan ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuka kurungnya? Untuk yang di depan, di sini kalau tidak ada tandanya apa-apa, berarti artinya positif. Positif dikalikan seluruhnya yang ada di dalam kurung ini dioperasikan, ya. Terus yang di belakang juga. Yang di sini positif kali 7A berarti 7A. Positif kali positif, positif 4B. Lalu yang di belakang di sini positif kali 8A berarti positif 8A. Positif kali negatif 6B, negatif 6B. Setelah itu diapakan? Dikumpulkan suku yang sejenis. Ya, 7A dengan 8. Nah, operasinya apa? Ditambah 8A. Terus apalagi di sini? 4B min 6B. Lalu bisa kita hitung sekarang. 7A ditambah 8A berapa? 15A. Kemudian 4B dikurangi 6B. Negatif apa positif? Negatif berapa? 2B. Nah, inilah jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Coba untuk soal nomor 5 ini hampir sama. Siapa yang mau menyelesaikan? Ya, Elna boleh. Saya tuliskan soalnya dulu. Nih, silakan dijawab nomor 5. Yang lain mencoba sendiri, nanti dicocokkan dengan jawabannya Elna ya. Sudah? Nah, kita lihat jawabannya Elna di sini. Apa yang pertama kali dilakukan? Membuka kurungnya ya, dioperasikan ya. Positif 3X, betul, ditambah 4Y. Negatif kali 5X hasilnya negatif 5X. Negatif kali negatif 6Y hasilnya positif 6Y. Betul sampai sini. Sekarang dikumpulkan yang sejenis. 3X plus 5X ditambah 4Y min 6Y. 3X ditambah 5X hasilnya 8X, betul. Terus 4Y dikurangi 6Y hasilnya negatif 2Y. Ini tanpa tanda positif lagi, menduganya dihilangkan ya. Sehingga hasilnya 8X min 2Y. Betul jawabannya Elna, silakan kasih tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor berapa? Soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 6. Itu masih pengurangan ya, hampir sama. Kita lanjut yang untuk penyederhanaan pembagian aljabar. Langsung
Berarti di sini 5 dikalikan dengan A, hasilnya 5A. Terus 5 dikalikan dengan positif 10, hasilnya positif 50. Sehingga hasilnya 5A plus 50. Lanjut untuk yang pembagian nomor 9. Sederhanakan pembagian bentuk 18A kuadrat dibagi 6A. Caranya gimana? Dari bentuk aljabar ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Dimana bilangan yang pertama ini sebagai pembilang di atas 18A kuadrat, dan yang kedua ini sebagai penyebut seperti ini ya. Lalu setelah ini apa? Dijabarkan masing-masing sesuai sukunya. 18 dibagi dengan yang sama berarti sukunya 6. Terus dikalikan dengan A kuadrat per A. 18 dibagi 6 berapa? 3. A kuadrat dibagi A. Caranya gimana? Kalau suatu variabel yang ada pangkatnya dibagi, itu maka variabel yang A, pangkat yang di atas itu dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Yang di atas variabelnya berpangkat berapa? 2. Dibagi yang di bawah variabelnya berpangkat berapa? 1. Artinya pangkat yang di atas dikurangi pangkat yang di bawah. Berarti pangkat 2 dikurangi 1, sehingga hasilnya A pangkat 1, atau hanya ditulis dengan A saja. 3 kali A hasilnya 3A, seperti ini ya. Begitu juga untuk soal yang nomor 10. Nomor 10 berarti gimana cara mengerjakannya? 48x kuadrat Y pangkat 4 Z per 12x pangkat 3 Y. Apa yang dilakukan? Menjabarkan ke dalam bentuk pecahan masing-masing. Berarti 48 per 12. Terus di sini x kuadrat per x pangkat, oh maaf ini x pangkat 5 ya, x pangkat 5, yang bawah x pangkat 3. Terus ini y pangkat 4 per y. Terus z per, kalau tidak ada temannya berarti dia per 1. 48 dibagi 12 berapa? 4, betul. Terus x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 pinter. Y pangkat 4 dibagi y pinter. Z dibagi 1, sehingga bisa kita tulis 4x kuadrat y pangkat 3. Inilah hasil akhirnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tujuannya adalah menyederhanakan persamaan dengan menyisakan satu variabel saja di salah satu sisi, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Jika saya punya 3 persamaan di sini, x plus 1 sama dengan 3, x plus 2 sama dengan 4, dan 2x plus 2 sama dengan 6. Kira-kira penyelesaian dari x ini nilainya berapa? Biar bernilai benar. Coba kita ganti dengan x-nya nilainya 2. Nomor 1, x-nya diganti 2 berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Betul enggak? Nomor 2, kalau x-nya diganti 2, 2 ditambah 2 hasilnya berapa? 4. Betul enggak? Betul. Nomor 3, 2 kali 2 berapa? 4. 4 ditambah 2 berarti betul enggak? Sehingga karena memiliki penyelesaian yang sama, yaitu nilainya x sama dengan 2, maka ketiga persamaan ini saling ekuivalen. Seperti itu ya, memiliki penyelesaian yang sama. Nah sekarang untuk tes diagnostik, berapakah nilai A supaya A min 10 sama dengan min 20? Berapa nilai A nya coba? Berapakah nilai A supaya A min 10 itu sama dengan min 20 bernilai benar? Caranya gimana? Kita mencari nilai A.
dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan di bagian kedua ruas dengan bilangan yang sama. Coba kita lihat di sini. Untuk koefisien di ruas kiri dan ruas kanan lebih banyak, lebih kecil mana? Yang lebih kecil berapa? Min? Oh, ini min 20 ya. Yang lebih kecil adalah min 10. Berarti ini yang akan kita eliminasi. Lawan dari min 10 berapa? Positif 10. Sehingga dua ruas akan kita jumlahkan dengan 10. Maka kita tulis A min 10 plus 10. Yang sini kanan ruas kanan min 20 plus 10. A min 10 plus 10 0. Terus min 20 plus 10 hasilnya berapa? Ya min atau negatif 10. Oh, ketemu nilai A nya sama dengan negatif 10. Ini kalau dituangkan dalam kalimat ini berarti A nya diganti negatif 10. Negatif 10, negatif 10. Apakah hasilnya negatif 20? Ya, maka hasilnya itu jawabannya. Sampai sini paham? Lanjut untuk soal nomor 2. Tentukan himpunan selesaian dari 12 plus X sama dengan 40. Siapa yang bisa? Coba bisa dari sini saja. Jawabannya berapa? Nilai X-nya menurut kamu? X-nya ketemu nilai berapa? 40. Yang lain gimana? Betul nggak? Betul nggak? Coba di sini. 12 plus X sama dengan 40. Maka di sini harus dikurangkan atau dijumlahkan. Dikurangkan dengan berapa? Negatif 12. Namanya ini ya. 12 min 12 plus X sama dengan 40 min 12. 12 dikurangi 12 0. Tinggal X sama dengan 40 dikurangi 12 28. Seperti ini ya bisa? Ya, tepuk tangan untuk Bisa. Dan untuk soal yang keempat kita langsung aja. Kamu simak pertanyaannya soal nomor 4, soal cerita. Andi memakan 8 kue sari rasa dan Doni memakan 11 kue sari rasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue sari rasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue sari rasa. Caranya gimana? Kita tulis apa yang dipunyai dan apa yang ditanya. Yang dipunyai adalah Andi makan berapa? 8 kue. Doni makan 11 kue. Sisa kuenya 23. Maka ditanya persamaan. Yang kedua banyaknya kue pada kemasan semula. Cara menjawabnya kita misalkan dulu. Kita pilih variabel yang akan kita gunakan bebas. Di sini saya menggunakan variabel apa? B. B ini adalah banyaknya kue dalam kemasan. Maka bisa kita tulis dalam persamaan. Banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi, dikurangi lagi banyak kue yang dimakan Doni akan sama dengan banyak kue yang tersisa. Kalau ditulis berarti B min 8 min 11 sama dengan 23. Nah, B min 19 dari mana? Dari min 8 dikurangi 11 akan bernilai 23. Di sini kita cari suatu bilangan untuk menjumlahkan dengan ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama, yaitu 19. Jadi ditemukan nilainya adalah B sama dengan 23 ditambah 19 berapa? 42. Sehingga banyak kue dalam kemasan adalah 42. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Nah, coba dari beberapa contoh tadi bagaimana cara menyelesaikan PLSP simpulannya? Saya Bu. Ya, apa coba? Menggunakan persamaan yang ekuivalen. Ya, menggunakan persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen itu seperti apa? Seperti tadi, ada dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan yang
sama. Ini saya contohkan lagi. Dua persamaan akan bernilai sama atau ekivalen jika menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang pertama, menambahkan dengan bilangan yang sama, contohnya seperti ini, sudah kita praktekkan tadi ya. Kedua ruas ditambah 9, sama-sama ini, maka akan menghasilkan M-nya 20. Untuk mengurangkan, saya punya contoh 2A plus 1 sama dengan A-3. Maka di sini masing-masing kedua ruas akan dikurangi dengan 1 ya. Maka 2A sama dengan A-4. Setelah itu kita eliminasi variabelnya ya. Kita eliminasi variabelnya. 2A sama dengan A-4. Variabel yang lebih sedikit di ruas kiri atau kanan? Kanan. Nilainya kan positif. Berarti lawan dari positif A adalah negatif A. Sehingga 2A min A sama dengan A min 4. Ini kedua ruas dikurangi dengan A. Maka 2A dikurangi A. Ini A dikurangi A habis. Tinggal tersisa min 4. Sehingga hasilnya A sama dengan min 4. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Untuk mengalihkan dengan bilangan yang sama. Jadi kedua ruas untuk ekuivalennya bisa dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ini sudah saya tuliskan di sini. Ketika saya punya contoh 6 min 5y sama dengan 9 min 4y, kemudian kedua ruas dikurangi 6 menghasilkan min 5y sama dengan 3 min 4y. Kemudian langkah kedua ruas ditambahkan 4y menghasilkan min y sama dengan 3. Setelah ketemu min y sama dengan 3, maka biar y-nya ini bernilai positif harus dibagi atau dikali. Di sini saya menggunakan perkalian ya. Min y sama dengan 3, biar y-nya menjadi positif, maka harus dikali dengan min 1. Jadi yang di ruas kiri min y kali min 1, yang di ruas kanan juga 3 kali min 1. Min y kali min 1 hasilnya y sama dengan 3 kali min 1 hasilnya min. Lanjut untuk yang pembagian. Nah, dari pembagian ini langsung ketika kedua ruas sudah dikurangi 5i, maka akan menghasilkan 2i sama dengan min 12. Nah, di sini kan masih 2i. Biar di hasilnya menjadi i saja, maka harus dibagi berapa? Dibagi 2. 2i per 2, maka yang di ruas kanan juga harus dibagi 2. Min 12 dibagi 2. 2i dibagi 2 hasilnya i sama dengan min 12 dibagi 2 hasilnya min 6. Sehingga i sama dengan min 6. Itulah persamaan yang ekuivalen. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan ekuivalen dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama juga. Ya. Untuk penyajian masalahnya di sini ketika ada seseorang yang ingin membuat kolam dengan panggal diagonal satunya adalah 3x plus 15 dan diagonalnya adalah diagonal kedua 5x plus 5, kita bisa menyelesaikan mencari panjang diagonalnya dengan cara yang tadi sama ya. Kita membuat persamaan dan mencari ekuivalennya, maka akan ditemukan nilai x-nya dulu adalah 5. Setelah ketemu nilai x-nya 5, baru kita substitusikan. Substitusikan ya. Untuk mencari nilai x-nya dulu di situ menggunakan persamaan ekuivalen. Bisa dipahami lewat situ? Bisa ya. Nah, setelah ketemu nilai x-nya adalah 5, maka untuk mencari diagonal adalah substitusi x sama dengan 5 ke salah satu persamaan. Ke salah satu persamaan yang kamu mau. Yang mana? Misalnya di situ ke salah satu persamaan 3x plus 15. Maka nilai x-nya diganti dengan angka 5. Nilai 5. 3 kali 5 berapa? 15 ditambah
15. Sehingga panjang diagonalnya adalah 30 apa? 30 meter. Sampai sini ada pertanyaan deh. Kalau tidak ada, nah di sini PLSV ini juga dapat kita selesaikan menggunakan media loh. Media yang sudah kamu buat yaitu namanya media apa? PLSV. Saya ajari ya caranya ya. Nanti kalian praktekkan juga dalam kelompok. Coba kalian perhatikan. Di sini saya punya sebuah soal 4x min 1 sama dengan 3x plus 2. Kita akan menyelesaikan dengan pohon stick PLSV. Saya di sini sudah menyediakan ada beberapa sedotan yang digunakan sebagai pengganti untuk nilai konstanta. Kemudian di sini saya menyediakan beberapa stick es krim yang digunakan untuk sebagai pengganti nilai variabel. Ya. Sekarang kita lihat soalnya. Nilai dari variabel x yang di ruas kanan berapa nilainya? 4. Maka akan kita ambil 4 strip es krim dan taruh di bagian kantong variabel yang bernilai positif karena nilainya ini positif 4x. Lanjut di sini nilai dari konstantanya berapa? Dikasih di ruas kanan 1. Ambil 1 sedotan dan kita taruh pada kantong konstanta di bagian negatif karena di sini negatif. Paham? Yang kedua, amati di bagian ruas kiri. Nah, di sini nilai dari variabel x-nya berapa? 3. Maka kita ambil 3 strip es krim taruh di bagian variabel yang positif. Setelah itu ambil untuk konstantanya berapa? 2. Maka kita ambil 2 sedotan dan taruh pada kantong konstanta di bagian positif atau negatif? Positif juga. Sampai sini bisa dipahami? Setelah itu kita lihat, kita akan mengeliminasi konstantanya. Konstanta yang paling sedikit itu berapa? Ruas kiri atau kanan? Di ruas kiri atau kanan? Ya, nilainya yang paling sedikit adalah 1. 1 itu kan positif, maka kita harus mencari lawannya, yaitu S1 itu tadi kan negatif, maka lawan dari negatif adalah positif. Kita akan menambahkan 1 sedotan di bagian positif. Begitu juga di bagian yang sebelah ruas, ambil 1 sedotan taruh di bagian positif. Setelah itu kita akan mengambil masing-masing kantong positif dan negatif yang sama ya. Di bagian sini kita bisa mengambil berapa masing-masing? 1, maka habis ya. Sedangkan di ruas kiri sini kita bisa mengambil enggak? 3, maka biarkan. Langkah kedua, kita eliminasi variabel. Perhatikan variabel yang paling sedikit berapa? Di sini ada 4, di sini 3. Nah, 3-nya positif, berarti lawan dari positif negatif. Kita akan mengurangi kedua ruas dengan negatif 3. Taruh di kiri 3, taruh di kanan juga 3 strip. Setelah itu kita ambil dengan jumlah
dengan bahan ajarnya. Di situ saya sudah menyiapkan ada 4 soal yang akan kalian kerjakan, tetapi kalian hanya mengerjakan 1 soal saja. Jadi setiap kelompok nanti akan ada 2 kelompok yang mengerjakan dengan soal yang sama, 1 ya. Nah sekarang untuk mengerjakan atau memilih 1 soal tersebut ini menggunakan undian ya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil undian. Kalian akan mengerjakan soal nomor berapa? Silakan. Masing-masing sudah dapat undiannya? Nah, di sini saya akan menuliskan untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Untuk kelompok 1 mendapatkan soal nomor berapa? Soal nomor 1. Kelompok 2 soal nomor kelompok 2 soal nomor berapa? Kelompok 3 2. Kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 kelompok 7 4 kelompok 8 Soal nomor 2. Oke, masing-masing sudah punya soal masing-masing harus dikerjakan ya. Aturannya, silakan kalian baca petunjuk soalnya. Kalian harus mengerjakan soal itu menggunakan langkah-langkah menggunakan media yang sudah kalian bawa, yaitu media PowerPoint, PDF, SP. Terus kalian nanti ada anggota yang menuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Paham? Sebelum mengerjakan, jangan lupa ditulis identitas masing-masing kelompok. Ya, kita kesepakatan. Kalian bisa menyelesaikan soal ini dalam waktu berapa menit? 15 menit, cukup? Oke, silakan dikerjakan dengan baik, ya. Jika ada kesulitan, silakan kalian boleh bertanya. Ya, mulai bekerja. Langkah pertama, cermati soalnya dulu. Temukan model matematikanya.
lagi ya. Sudah menemukan kesulitan belum? Belum. Jangan lupa untuk model matematika yang kalian temukan, tuliskan dalam pohon sticknya, dalam medianya ya. Ya, kenapa? Dapat disebutkan kalau teman terlihat dalam misalnya dengan cara tadi, cara berkata atau mau misalkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Untuk model matematikanya sudah dituliskan di situ. Ya. Sudah mulai mencoba praktek? Belum ketemu modelnya ya? Ya, kalau sudah langsung ditulis. Sudah ketemu modelnya belum? Yang ini? Nah, yang ini udah ketemu modelnya. Bisa kamu pegangin biar punya gampang untuk praktek. Ya.
Setiap langkah dituliskan dengan lengkap ya. Setiap langkahnya dituliskan dengan lengkap. Sudah ketemu model matematikanya kelompok ini? Oke, tinggal praktek ya. Nah, sudah ketemu model lengkap matematikanya kelompok ini? Sudah, oke. Kalau sudah, silakan ditulis di situ dan kamu mulai praktekkan. Di sini. Jangan lupa setiap langkahnya ditulis lengkap ya. Setiap langkahnya nanti ditulis lengkap. Ambil stik es krimnya berapa? Ambil stik es krimnya berapa? Coba. Ya, silakan. Ini ditulis soalnya 24 sama dengan 6x min. Maka kamu selesaikan di sini langsung ambil berapa stik es krim. Nah, taruh di bagian variabel. Kelompok lain ada kesulitan enggak? Enggak ada kesulitan? Lancar ya?
tinggal mencari apa? Sudah selesai tinggal laporannya. Sudah ketemu nilai variabelnya? Sudah. Ya? Kenapa? Ya, boleh ditulis di situ ya. Tidak usah, coba langsung aja yang ini hasilnya berapa. Nilai dari variabel P sama dengan hasilnya berapa. Sudah ketemu nilai variabelnya kelompok 8? Sudah. Kelompok 6 bagaimana? Ada kesulitan enggak? Aman. Adakah kelompok yang sudah selesai? Ada? Loh? 5 menit lagi ya? Ya, segera. 5 menit lagi. Jangan lupa, nanti jawabannya itu silakan LKPD-nya kalian foto dan kalian upload pada link yang saya bagikan di grup, ya. Itu kelompok 7 sepertinya sudah selesai. Silakan boleh difoto dan dikirim di grup, ya. Ya, yang difoto itu, mulai dari itu. Gitu. Oke, saya ulangi ya. Untuk kalian yang sudah selesai, LKPD-nya jawabannya silakan kalian foto, kemudian kalian upload pada link yang saya bagikan di grup. Ada beberapa jawaban di situ ya.
ya. Ya? Kenapa? Nilainya Oh iya, kamu variabelnya sudah ketemu berapa? 5. Variabel A, di situ A kamu menyatakan apa? Coba. Variabel A di situ kamu menyatakan apa? Nah, saya jelaskan di depan ya. A-nya 5. Kamu kelompok berapa, Mas? Kelompok. Nah, kelompok 6 mengerjakan soal nomor 1 sama dengan kelompok 1 ya. Nah, di sini kelompok 6 bertanya bahwa setelah menemukan nilai variabelnya A, dia harus ngapain ya? Nah, sekarang soal nomor 1 saya lihat yang di sini ya. Soal nomor 1 itu sebuah persegi panjang taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Kelilingnya 30 meter dan lebarnya A meter. Berarti kamu sudah menemukan lebarnya itu, tadi ketemu A-nya itu 5, berarti ini sebagai lebar. Setelah itu, kamu harus mencari panjangnya. Berarti panjangnya itu adalah berapa di situ? 5 meter lebih dari lebarnya. Berarti panjangnya adalah A plus 5. Jadi 5 meter lebih panjang dari lebarnya, ya enggak? Maka untuk mencari panjang, A-nya diganti berapa yang sudah kamu ketahui? 5 ditambah 5. Sehingga ketemu nilai panjangnya berapa? 10. Kalau sudah ketemu nilai panjangnya, apa yang kamu lakukan? Jika kelilingnya 30, maka lebarnya A meter. Luas tamannya, maka kamu harus mencari luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Tinggal ketemu nanti panjangnya sudah ketemu nilainya, lebarnya sudah ketemu. Bisa dipahami? Sudah ketemu linknya? Sudah. Oke, sekarang silakan semuanya bisa diupload jawabannya. Sekarang bisa diupload untuk jawabannya. Waktu mengerjakan sudah habis ya. Nah, linknya sudah saya share di grup. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Nah,
Elna. Yang lain nanti yang mengerjakan soal yang sama bisa menyimak ya. Bisa di ke depan. Oh, bisa. Model matematikanya langsung dibilang satu. Di sini saya mau mempresentasikan dan mempraktikkan cara menggunakan fungsi PLSV. Model matematika yang dari kelompok kami yang menentukan adalah 4A plus 10 sama dengan 30. Di ruas kiri terdapat variabel yaitu 4A dan konstanta 10 dan 30. Kita bisa mengambil 4 seti untuk diletakkan di kantong variabel pada positif dan 10 sedotan untuk diletakkan di kantong variabel konstanta. Kita ambil lagi 30 sedotan, kita letakkan di kantong konstanta bagian positif. Yang lain memperhatikan ya. Barangkali jawabannya nanti akan berbeda, terutama untuk yang mengerjakan sesama soal nomor 1. Kita bandingkan pada konstanta ruas kiri dan ruas kanan, paling sedikit di ruas konstanta kiri, maka kita bisa tambahkan sedotan 10 10 di bagian negatif atau positif? negatif. Dan pada konstanta ruas bagian kanan kita letakkan sedotan sebanyak 10 pada kantong konstanta negatif. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita bisa ambil 10 sebanyak 10 sedotan. Ambil sama banyak ya. Terus di ruas kanan juga Diambil 10 sedotan.
Sehingga tersisa variabel sama dengan 20 konstan. Sudah penambahan variabel konstan. sehingga 4A sama dengan 20. Nah, setelah itu mencari A-nya berarti bagaimana? Coba untuk yang mengerjakan soal nomor 1 juga, apakah nilai variabel A-nya sama ketemu 5? Nilai variabelnya sama nggak ketemu 5? Tidak. Sama apa beda? Variabelnya sama 5. Setelah mendapatkan variabel, nanti kita coba mencari luasnya ya. Nah, sudah ketemu ini jawaban dari Elna yang sudah memperhatikan menggunakan papan tadi. Ditemukan dari soal modelnya adalah 4A plus 10 sama dengan 30. Modelnya sama nggak pada matematikanya? Sama. Dan setelah dihitung menggunakan papan akan ketemu nilai variabel A-nya dari 5. Sama. Setelah ketemu nilai variabelnya adalah 5 ini sebagai lebar, maka kita mencari panjangnya. Panjang sama dengan A plus 5, maka panjangnya ketemu 10. Sama enggak? Sama. Kita lihat selanjutnya untuk menentukan luas taman. Luas taman dari luas taman yang berbentuk persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Di sini 10 kali 5 ketemunya 50 meter. Apakah kelompok yang mengerjakan soal sama juga sama 50 meter? Beda. Coba bedanya di mana? Bisa tuliskan di atasnya sini. Nah, inilah jawaban dari kelompok berapa? 6. Coba kita lihat di sini. Untuk luas tamannya katanya 30 meter persegi, dari luas sama dengan 2 kali P plus L. Nah, di sini kita lihat bedanya. Ternyata untuk kelompok 6 di sini salah menerapkan rumus ya. Untuk luas persegi panjang seharusnya apa? Panjang kali lebar. Kalau 2 kali panjang ditambah lebar itu rumus apa? Keliling persegi panjang. Makanya keliru sampai bawah ya. Jadi yang betul-betul untuk jawaban dari kelompoknya Elna ya. Tepuk tangan untuk kelompok Elna.
Silakan untuk yang mau presentasi soal nomor 2 bisa menuliskan jawabannya di sini. Soal nomor 2. Untuk kelompok yang mengerjakan sama dengan soal ini harap diperhatikan ya. Untuk soal nomor 2 itu mengenai apa? Kebun sayur yang berbentuk segitiga ya.
Diketahui kelilingnya, terus ukuran sisinya. Ukuran sisinya apa? 2x min 4. Ya, terima kasih. Oke, untuk jawaban dari kelompoknya Audrey di sini, katanya modal matematikanya itu yang ditemukan dari soal ceritanya adalah 24 sama dengan 6x min 12. Untuk kelompoknya saudara yang modelan sama? Apakah sama? Sama, modelnya sama ya. Setelah itu kalian selidiki menggunakan pohon stick PLC. Ya, akan ditemukan nilai dari variabelnya nanti berapa? 6. X-nya nilainya 6. Sama enggak? Sama, X-nya 6. Terus setelah ketemu nilai X-nya 6, kamu harus mencari apa? Kamu harus mencari apa? Sisi kekuan. Sisinya adalah 2x min 4, sehingga panjang sisinya itu berapa? 8 meter katanya di sini. Sama enggak? Kelompok itu? Sama 8 meter ya. Setelah ketemu panjang sisinya 8 meter, apa yang harus dicari lagi? Oh, ternyata mencari biaya untuk pagar satu sisi kebunnya. Setelah ketemu, oh ternyata panjang sisinya itu 8 meter, dengan harga per meternya itu adalah 25.000, maka 25.000 dikalikan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Berapa kelompokmu, Mbak? Biayanya? 200.000. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok yang menjawab soal nomor 2. Tidak ada masalah berarti ya. Untuk soal nomor 3, silakan. Siapa yang mendapatkan soal nomor 3? Ada yang mau presentasi? Ya, siapa? Kelompoknya Sakti. Silakan. Yang lain memperhatikan silakan. Terutama untuk yang menjawab sama pada soal nomor 3 ya. Di situ sawahnya berbentuk apa? Persegi?
Coba perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan ke depan semuanya. Di sini jawaban dari Zakiatur kelompok 2 ya. Di sini untuk sawahnya itu berbentuk persegi panjang dengan pada diagonal satunya 7/2 dan pada diagonal 2-nya 4/10. Jika digambar dalam sketsa bentuknya seperti ini, menunjukkan bahwa diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Nah, maka model matematikanya ditemukan bahwa 7/2 sama dengan 4/10. Silakan untuk yang menjawab soal dengan nomor 3 siapa? Sama enggak model matematikanya? Di sini model matematikanya adalah 7/2 sama dengan 4/10. Sama enggak? Sama. Oke, untuk sama kita lanjutkan. Di sini mencari panjang diagonal. Nah, ketemukannya dari percobaan menggunakan papan, ternyata K-nya itu ketemunya 4. Kelompokmu sama enggak? Sama, K-nya juga 4. Nah, kemudian untuk mencari panjang diagonal, maka substitusikan K sama dengan 4 ke salah satu diagonal. Kalau di sini ke diagonal 7/2, maka 7 K-nya diganti dengan angka berapa di sini? 4. 7 kali 4 28 dikurangi 2 hasilnya 26. Betul. Untuk yang kelompok berapa ini? 5. Ada yang berbeda jawabannya? Ada, coba jawabannya. Atasnya. Nah, inilah jawaban dari kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Iva. Katanya pada diagonalnya itu 6 ya di sini. Coba kita lihat perbedaannya di mana. 4/10. 4 kali K-nya tadi ketemu 4, betul, plus 10. 4 kali 4 berapa? 16, betul. Nah, di sini ternyata salahnya. Di awal tadi adalah plus. Kenapa di sini jadi negatif ya? Ini salah, ini kurang teliti sedikit ya. Sehingga di sini salah hasilnya 6. Seharusnya di sini kalau plus berarti 16 plus 10 berapa? 26. Seharusnya sama ya. Jadi yang betul kelompoknya Zakiatur. Silakan beri tepuk tangan. Seperti itu ya. Tidak apa-apa yang masuk keliru. Nanti bisa lebih teliti lagi dalam menghitung ya. Nah, untuk soal nomor 4 ya langsung aja yang mengerjakan soal kelompok berapa dan berapa? Kelompok berapa dan berapa? 4 dan 7. Kelompok 4. Untuk model matematika yang kamu dapatkan apa dari soal ceritanya? Dipunyai papan berbentuk persegi dengan ukuran sisinya 2P dikurangi 1 meter, keliling 20 meter. Ditanya model matematika, solusi bersamaan. Maka model matematikanya bisa dituliskan keliling sama dengan 4 kali sisi. 20 sama dengan 4, 2P dikurangi 1. Jadi 8P dikurangi 4. Model matematikanya apa tadi? 8P dikurangi 4. 8P dikurangi 4. 20 sama dengan 8P min 4 katanya dari soal ceritanya. 20 sama dengan 8P min 4. Apakah model matematikanya juga sama untuk kelompok ini? Sama. Nah, sama. Kalau sama lanjutkan. Setelah mencari model matematika berarti mencari nilai P. P-nya ketemu berapa kelompokmu? 3. P-nya ketemu 3 dari
Berarti nanti P-nya disubstitusikan dengan P sama dengan 3 jika disubstitusikan ke persamaan ini ya. Nilainya menjadi berapa? 4 kali 3 plus 2. Ketemu berapa? 14 meter. Panjang papanya 14 meter. Kelompoknya kelompok 7 di sini sama enggak? Sama. Terus setelah mencari panjang papan terakhir Mencari luas papan. mencari luas papan. Luasnya rumusnya apa? Sisi kali sisi. Karena bentuknya Segi. segi sehingga sisinya tadi sudah ketemu 14 kalikan 14. 14 kali 14 berapa? 196. Kata kelompok ESA ketemu luasnya adalah 196 meter persegi. Bagaimana kelompok 7? Sama enggak? Oke, kalau sama berarti jawabannya sudah clear ya untuk 4 soal pada LKPD. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah ingat. Silakan kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian semula. Diputar lagi kursinya ya. Kita lanjutkan. Di sini dengan soal evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian ya. Silakan saya bagikan link untuk mengukur seberapa jauh kalian paham terhadap materi hari ini. Soal evaluasi sudah ada belum di grup? Sudah saya bagikan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Soalnya itu di link itu jawabannya kalian tuangkan di buku tulis. Nanti kalian foto dan upload di link tersebut. Paham? Bisa mengakses semuanya, bisa membuka semuanya? Bisa. Soalnya gampang ya, cuma 2 ya. Ditulis di buku, kemudian nanti di-upload. Ya, betul. Ada kesulitan untuk mengirimkan dah? Lancar? Oke. Kenapa? Ya. Pokoknya yang jelas ya. Ya, dari atas.
Sudah semuanya berhasil? Oke, kalau sudah, nanti kita lihat jawaban kalian ya. Nah, dari serangkaian yang sudah kita lakukan tadi, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Rizal, coba apa yang bisa disimpulkan Zal? Kalau sudah menyelesaikan PL itu menggunakan persamaan yang ekuivalen. PLSP penyelesaiannya bisa menggunakan persamaan yang ekuivalen. Apalagi kira-kira? Dua persamaan akan bernilai sama atau ekuivalen jika menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya. Dua persamaan akan bernilai sama atau ekuivalen jika mengalihkan atau membagi ruas kedua ruas dengan bilangan yang sama. Betul sekali apa yang disampaikan Rizal ya. Jadi di sini solusi untuk menyelesaikan PLSP adalah menggunakan persamaan yang ekuivalen. Tadi persamaan yang ekuivalen itu bisa dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengalihkan dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. Nah, untuk refleksi saya akan bagikan link. Kalian silakan diisi untuk refleksi hari ini. Link saya bagikan di grup ya. Silakan untuk kalian mengisi link refleksi. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Bagaimana pembelajarannya? Kemampuan apa yang meningkat atau baru kamu dapatkan saat melakukan pembelajaran ini? Setelah selesai, jangan lupa kalian submit atau klik kirim. Sudah? Sudah dikirim? Oke, kalau sudah. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari menyusun penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kalau hari ini menyusun penyelesaian PLSP, untuk pertemuan berikutnya menyusun penyelesaian dari PTLSP. Kalian belajar dulu di rumah ya. Nah, jangan lupa nanti setelah pembelajaran saya akan kirimkan link angket untuk mengukur seberapa besar percaya diri kalian terhadap pelajaran matematika. Jangan lupa diisi nanti ya. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Ya. Sebelum kita tutup, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Sebelum pembelajaran tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. dengan melafalkan hamdalah bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi kalau